Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam minggu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saya berharap kita sekalian boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Saya mengundang sekalian jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kita dengan satu lagu Mulia, Sembah Raja Mulia. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Mulia, Sembah Raja Mulia. Raja Mulia. Sembah
bimbing kita untuk baktian kita kali ini diambil dari Mazmur nomor 136 ayat yang pertama, kelima, dan ke-9. Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 136 ayat 1, 5, dan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur. Engkau Allah yang memperhatikan kami, membimbing kami senantiasa dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau dalam hidup kami sering berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami melupakan penyertaan Tuhan. Kami merasa kami mampu Tuhan berjalan dengan kekuatan kami. Bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk menjalani hidup kami dengan lebih bersandar kepada Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami sekali lagi untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami dan juga hati kami saat ini. Kami boleh menaikkan pujian kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tolong kami Tuhan menghadapi hari-hari yang tidak mudah di waktu-waktu ini. Biarlah Tuhan yang akan terus beserta dengan kami dan kami akan selalu mengingat bahwa Tuhan menyertai kami di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami, kebaktian kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebuah lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, mungkin lagu yang sudah lama tidak kita nyanyikan, atau versinya berbeda dengan yang sering kita dengar atau pernah kita nyanyikan, maksudnya kata-katanya. Ya, karena lagu ini memang merupakan sebuah terjemahan dari lagu Mandarin dengan judul aslinya Sen Ming Te Uncang. Ya, maafkan kalau pelafalan Mandarin saya salah ya. Tetapi versi yang akan kita nyanyikan ini sebetulnya setelah coba saya cari info, ternyata lebih mendekati arti dari kata-kata dalam bahasa Mandarin dari lagu ini. Ya, lagu ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya banyak hal yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kita dalam hidup. Tetapi seringkali kita melupakan hal itu. Dan kita justru menyia-nyiakan segala hal yang indah itu dan kita berfokus pada hal-hal yang buruk, yang meresahkan kita. Dan kita menyia-nyiakan banyak kesempatan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah memberikan kebebasan, memberikan keselamatan kepada kita. Ya, sebuah hal yang paling besar, anugerah terbesar yang pernah kita terima dalam kehidupan kita. Biarlah kita menyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur dan mengingatkan kita untuk menjalani hidup kita dengan lebih bersyukur lagi ya, meskipun banyak hal yang mungkin tidak mudah untuk kita hadapi dan kita bisa tetap bersyukur dalam Tuhan. Makalah hidup, kita akan nyanyikan lagu ini. Banyak waktu indah silam tersia di dalam resah.
banyak kesempatan yang berharga telah terhambur-hamburkan. Kehidupan harus aktif, hidup harus dalam kebenaran, hidup harus tahu arah dan tujuan, hidup dalam kegigihan. Hidup panjang atau singkat, yang penting makna isinya. Aku telah dibebaskan Yesus, ini makalah hidupku. Hidup panjang atau singkat, yang penting makna isinya. Aku telah dibebaskan Yesus, ini makalah hidupku. Makalah hidup. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Banyak waktu indah silam tersia-sia di dalam resah. Banyak waktu indah silam tersia-sia di dalam resah. Banyak kesempatan yang berharga telah terhambur-hamburkan. Kehidupan harus aktif, hidup harus dalam kebenaran, hidup harus tahu arah dan tujuan, hidup dalam kegigihan. Hidup panjang atau singkat, hidup panjang atau singkat, yang penting makna isinya. Aku telah dibebaskan Yesus, ini makalah hidupku. Hidup panjang atau singkat, yang penting makna isinya. Aku telah dibebaskan Yesus, ini makalah hidupku. Makalah hidup. Kita akan bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan seruan doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa dan terus berdoa untuk kondisi negeri kami khususnya, Tuhan. Bahkan kota kami dalam skala yang lebih kecil, Yogyakarta. Kami melihat Tuhan di dalam beberapa hari terakhir atau bahkan beberapa minggu terakhir, bahwa jumlah penderita positif COVID-19 terus meningkat. Dan kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong tenaga medis yang harus berjibaku untuk menyelamatkan atau menolong mereka yang sedang di dalam perjuangan untuk mengalahkan penyakit ini. Kami juga berdoa Tuhan, kalau banyak bagian dari masyarakat kami yang semakin tidak terlalu takut lagi Tuhan akan ancaman penyakit ini. Biarlah Tuhan yang akan terus mengingatkan mereka, dan Tuhan menolong setiap kami semua untuk kami mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah negeri kami. Kami menjaga jarak, kami menggunakan masker ketika harus bepergian, dan kami mencuci tangan kami, Tuhan. Biarlah kami melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kami pada setiap kami untuk menghindarkan dari tertular penyakit ini, Tuhan, dan supaya tidak lebih banyak lagi orang yang harus menderita penyakit yang mematikan ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya jangan muncul lagi klaster-klaster baru, Tuhan. Dan biarlah semakin banyak orang yang berupaya untuk menghindarkan diri dari penyakit ini sehingga tidak semakin banyak yang tertular. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk mereka yang mengalami permasalahan
di dalam pekerjaannya, di dalam nafkah mereka, mereka yang mengalami masalah di dalam bisnis mereka. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, menolong, dan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dari gereja kami ini yang sedang sakit, Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan kepada mereka, kekuatan, penghiburan, dan pada orang-orang yang merawat, mendampingi mereka, Tuhan juga menyertai. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk persiapan-persiapan kebaktian online, juga kebaktian doa, bahkan juga pertemuan-pertemuan komisi yang mungkin juga harus dilaksanakan secara online Tuhan di dalam minggu-minggu ini, dalam waktu-waktu ini. Bahkan sudah hampir 6 bulan kami harus melakukan hal seperti ini. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kepada kami semangat untuk tetap belajar firman Tuhan, semangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan, semangat untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berjuang, yang mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya untuk kebaktian-kebaktian yang diadakan gereja kami. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga kesehatan mereka, dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Dan terlebih Tuhan menolong setiap kami yang mengikutinya, supaya kami boleh sungguh mengikuti dan kami mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan berdoa. Dan saat ini Tuhan, setiap kami akan menaikkan pokok-pokok doa secara pribadi. Jemaat dipersilahkan menaikkan pokok doa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan pada kami untuk menaikkan syafaat kami. Biarlah Engkau yang mendengarkan seruan doa kami, dan biarlah dalam hidup kami juga tetap ingat untuk selalu menaikkan doa-doa kami hari lepas hari kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kebaktian kita kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim dengan tema kesempatan kedua. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan nyanyi lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan yang baru, bulan September. Hari demi hari boleh kita lewati, minggu berganti minggu, dan kita boleh kembali ada di minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai kita, melewatinya, dan memampukan kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Ketika kami boleh melewati hari demi hari, minggu berganti minggu sampai dengan minggu yang baru yang boleh kami masuki hari ini di bulan September, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhanlah yang memungkinkan kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima, kami alami. Sekarang Tuhan, kami juga akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Doa kami, permohonan kami, kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan dimengertikan untuk kami jalani, supaya apa yang kami kerjakan senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari beberapa bagian. Yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kemudian masih dalam kitab yang sama, kita melihat pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian yang terakhir, dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-32. 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 dan 25. Ketika hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya,
dan ia memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Sampai sejauh ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan terus mengingatkan, menuntun, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ibadah hari ini kita akan menyaksikan sebuah video klip yang mengkisahkan beberapa cuplikan kejadian yang begitu menegangkan dan membahayakan. Mari kita akan saksikan cuplikan video tersebut. Sebagaimana cuplikan video yang sudah kita saksikan, mungkin ada di antara jemaat sekalian yang pernah mengalami kejadian yang serupa. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mengalami hal-hal yang sangat menegangkan, sangat membahayakan, tetapi kemudian saudara terluput dari mara bahaya tersebut. Nah saudara, ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara, kira-kira apa yang dipikirkan? Apakah saudara mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebetulan? Atau saudara mengatakan bahwa ini karena sebuah nasib yang baik? Atau saudara mengatakan bahwa itu karena keberuntungan yang masih berpihak kepada kita? Bagaimana tanggapan saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat peristiwa yang menegangkan, membahayakan, maut mengintai, tapi kemudian kita bisa terluput dari semuanya itu. Saudara, bukankah ini saatnya kita merenungkan mengapa semuanya ini bisa terjadi? Dan apa di balik peristiwa ini? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana juga ada seorang yang bernama Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia dikatakan dia bukan hanya sakit, tetapi sakitnya ini sakit yang membawa kepada kematian. Dan Hizkia mengalami tanda ajaib
Hizkia terluput dari mara bahaya maut itu. Siapa dia? Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita Hizkia adalah seorang raja di mana dia diangkat menjadi raja pada waktu dia berusia 25 tahun. Dia anak dari Raja Ahaz, seorang raja yang dikatakan di dalam Alkitab, Raja Ahaz adalah raja yang jahat, melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dan Hizkia putra dari Raja Ahaz. Tetapi Hizkia sekalipun lahir di tengah keluarga yang seperti itu, dia punya ketetapan hati, dia punya tekad untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, untuk melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Menarik bukan? Dia boleh lahir dari keluarga yang seperti itu, tapi dia punya ketetapan untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Selain daripada itu, Hizkia juga seorang yang dikenal begitu saleh hidupnya. Dia juga seorang yang mengadakan reformasi, bukan hanya soal politik, tetapi juga soal kerohanian. Apa saja yang dia lakukan? Yang pertama, saudara, dia membuka kembali rumah Tuhan yang selama ini sudah ditutup, selama ini tidak pernah dipakai oleh umat Tuhan. Oleh karena nenek moyang mereka beribadah kepada berhala. Ketika Hizkia menjadi raja, Hizkia mengadakan pembaruan rohani. Dia menghancurkan kuil-kuil berhala. Dia menghancurkan patung-patung berhala. Dan dia mengharapkan, dia menyuruh umat Tuhan kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya itu. Tapi Hizkia juga mencoba hidup sesuai dengan Taurat Tuhan bersama dengan umat Yehuda. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia kembali merayakan Paskah yang selama ini sudah tidak pernah dirayakan, yang selama ini dilupakan. Bahkan dia merayakan besar-besaran bersama umat Yehuda. Selain daripada itu, saudara, Hizkia juga menyusun kitab perjanjian lama, khususnya kitab Amsal. Dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengumpulkan kitab Amsal. Selain daripada itu, kita juga melihat bahwa dia membangun terowongan untuk mengalirkan air Sungai Gihon menuju ke Yerusalem. Ini adalah sangat penting bagi kehidupan masyarakat Yehuda. Saudara, dia bukan hanya memikirkan berkaitan dengan politik, tetapi dia juga memikirkan bagaimana umat Tuhan ini kembali beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika satu kali Hizkia juga mengalami satu masa yang sulit. Dia menghadapi satu krisis ketika bangsa Yehuda dikepung oleh Raja Asyur di dalam ketidakberdayaannya. Di dalam masa-masa yang sulit, Hizkia bersama dengan Nabi Yesaya menyerukan satu seruan yang begitu luar biasa. Di sana Hizkia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita. Saudara, kalimat ini bukan sekedar satu statement yang mengobarkan semangat. Tapi kalimat ini menunjukkan betapa Hizkia mengajak seluruh orang Yehuda untuk berharap atas pertolongan daripada Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa Hizkia sadar di tengah ketidakberdayaannya hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata di sanalah Allah memakai para malaikatnya berperang untuk Hizkia. Sehingga di sana bala tentara Asyur mengalami kerugian dan kekalahan yang besar. Saudara, di sana juga dikatakan bukan Hizkia dan tentaranya yang berperang, tetapi malaikat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Satu pengalaman yang indah yang dialami oleh Hizkia di tengah segala pergumulan hidupnya. Tapi perjalanan hidup Hizkia tidak berhenti sampai di sana. Satu kali dikatakan Hizkia jatuh sakit. Dan di dalam sakitnya ini, Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Hizkia dan menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Tapi saudara, tentu yang disampaikan, yang diharapkan oleh Hizkia adalah kabar baik, kabar kesembuhan, kabar yang menyenangkan. Tapi hari itu, kabar yang didengar oleh Hizkia adalah dia diminta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Sebab dia tidak akan pernah sembuh dari sakit penyakitnya. Oh saudara, di tengah kondisi ini tentu berita ini sangat menyesakkan hati, bukan? Satu berita yang menyedihkan bahwa dia tidak akan pernah sembuh dari sakit penyakitnya. Lalu firman Tuhan mengatakan ketika mendengar kabar ini, Hizkia menghadap ke tembok, dia meratap, dia berdoa, dia menangis. Dia berkata, Tuhan, lihatlah aku yang selama ini aku hidup tulus, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini sepertinya dia betul-betul sudah tidak berdaya dan harus berhadapan dengan maut. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia setelah berdoa, kembali firman Tuhan datang kepada Yesaya. Lalu Yesaya disuruh untuk mengatakan satu tanda ajaib. Di sana Yesaya datang kemudian berkata bahwa engkau tidak jadi mati. Engkau akan sembuh. Bukan hanya sembuh saudara. Tetapi sana dikatakan bahwa engkau akan mendapatkan tambahan usia 15 tahun lagi. Tentu ini satu berita besar bagi Hizkia dan juga bagi masyarakat atau penduduk Yehuda. Saudara, siapa yang tidak senang dengan kabar baik ini? Siapa yang tidak sukacita tatkala nyaris mati? Tapi tangan Tuhan kemudian menolong, menyelamatkan dan memberi tambahan hidup atas hidup Hizkia. Saudara, berita ini menjadi berita besar. Bukan hanya di Yehuda, tapi bangsa-bangsa lain juga mendengarkannya. Sampai dikatakan Raja Babel kemudian mengutus utusannya pergi untuk menjumpai Hizkia, untuk mengucapkan selamat, untuk datang memberi hadiah. Dan ini adalah satu kesempatan yang indah di mana bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu mengagumi apa yang terjadi atas hidup Hizkia dan atas apa yang dimiliki Hizkia selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini kesempatan yang baik, bukan? Tatkala ada bangsa yang tidak mengenal Tuhan datang, ingin mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup Hizkia. Mereka ingin tahu bagaimana dia bisa mengatur kerajaannya sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Di sini Hizkia bukan menceritakan tentang Allahnya yang hebat. Hizkia tidak menceritakan Allahnya lah yang memberkati hidupnya. Hizkia tidak menceritakan keajaiban Allah yang dipercayainya. Tapi justru Hizkia dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 32 tadi. Dia menyombongkan diri. Dia memamerkan semua yang dia miliki dalam istana itu. Bahkan dia mempertontonkan semua kekayaan yang ada di istananya. Saudara, sangat disayangkan, bukan? Seharusnya dia bisa menceritakan tentang Allahnya, tetapi sekarang yang diceritakan adalah kehebatan dirinya. Dia bisa hidup kembali, dia bisa sembuh, ada perpanjangan usia yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah, saudara? Tuhan marah karena di sana Hizkia tidak tahu berterima kasih. Tuhan marah karena dia menjadi sombong, dia menjadi congkak. Dia lupa bahwa semua kekayaan yang dia miliki itu berasal dari Allah. Dia sehat juga karena Allah. Dia hidup kembali itu karena Allah. Tetapi saat ini justru dia mempertontonkan, dia memamerkan apa yang dia miliki.
kesehatan yang dia miliki, hidup yang masih ada yang hari ini dia miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali tambahan hidup 15 tahun bukan membawa Hizkia kembali hidup seperti sebelum dia sakit. Tapi 15 tahun tambahan hidup justru dia pakai untuk hidup yang mendukakan hati Tuhan. Dia pakai hidup untuk menyombongkan diri dan keangkuhannya. Dia memakai hidup bukan untuk melayani Tuhan, tetapi untuk melayani dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kembali firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menegur Hizkia atas apa yang telah dilakukannya. Firman Tuhan berkata, Hizkia, apa yang kau lakukan? Ketika engkau memamerkan segala kehebatanmu, kelebihanmu. Yesaya berkata, satu hari kelak, apa yang kau pertontonkan itu akan diambil, dijarah oleh bangsa lain. Yaitu bangsa Babel itu sendiri. Saudara, menyedihkan bukan? Di tengah dia membanggakan diri, Tuhan masih punya hak, punya kendali atas hidup dan segala milik Hizkia. Dan itulah teguran Tuhan yang disampaikan oleh Hizkia. Bahwa satu hari betul saudara, semua yang dimiliki oleh Hizkia itu diambil, dijarah, dibawa ke Babel. Termasuk keturunannya, diangkut untuk dijadikan budak di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyedihkan bukan? Perpanjangan usia, kesempatan yang Tuhan berikan ternyata harus berakhir dengan ironi dan tragis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kehidupan saudara dan saya sama. Sama dalam artian ini adalah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Pernahkah saudara berpikir pada waktu kita beristirahat malam, saudara, apakah besok pagi kita akan bisa bangun pagi? Apakah kita bisa menjalani hari-hari yang baru? Saudara, pernahkah kita berpikir, apakah malam itu merupakan malam yang terakhir bagi kita? Tapi seringkali pada waktu kita bangun pagi, pernahkah kita menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa inilah anugerah Tuhan tatkala hari demi hari itu kita lewati dan hari itu kita masih ada. Dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan, yang terpenting bukan berapa panjang, berapa lama, tapi bagaimana kita menghidupi kesempatan tersebut. Bisa jadi hari ini merupakan kesempatan kedua bagi kita. Bisa jadi hari ini kita ada. Itu adalah kesempatan demi kesempatan yang sudah berulang-ulang Tuhan berikan. Saudara, sebetulnya kehidupan kita mungkin sudah berakhir beberapa waktu yang lalu. Mungkin karena kita sakit. Mungkin karena bencana. Mungkin karena kecelakaan. Mungkin karena kita gagal untuk berobat. Mungkin kita berakhir di meja operasi. Mungkin pula saudara, hari-hari itu pekerjaan kita mengalami kehancuran. Kita menjadi orang yang bangkrut. Kita menjadi orang yang rugi besar. Kita di PHK. Kita dirumahkan. Sekolah kuliah kita pun gagal. Rumah tangga kita pun hancur. Anak-anak hidup sudah tidak terkendali lagi. Dan masih banyak lagi saudara. Bahwa sesungguhnya hari itu adalah hari akhir atas semua yang kita miliki dan atas hidup kita. Tapi berapa banyak kita menyadari saudara. Bahwa seharusnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahwa hari ini
Kita boleh ada, kita boleh memiliki karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Tuhan masih memungkinkan kita memiliki apa yang Tuhan anugerahkan itu. Atau sebaliknya, justru kita menjadi orang yang sombong. Kita orang yang congkak. Kita orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Perpanjangan kesempatan yang Tuhan berikan. Usia tambahan yang Tuhan berikan bukan untuk melayani Tuhan. Bukan dengan segala kerendahan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang lebih jahat. Di dalam pikiran kita, dalam perkataan, perbuatan kita. Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan masih berhak mengambil dari kita atas segala sumber yang menjadi kesombongan kita. Entah itu hidup kita, entah itu yang sekarang kita genggam, kita miliki. Entah itu berupa prestasi, kekayaan, kesehatan, apapun itu. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengambilnya kembali, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, tidak terlalu penting berapa banyak kesempatan yang masih Tuhan berikan dan berapa lama. Tapi apakah saudara di dalam setiap kesempatan masih terus mengingat bahwa kalau saya sehat, itu bukan karena tubuh kita yang hebat. Kalau kita hari ini punya prestasi bukan karena kita begitu hebat. Tapi karena Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara punya segala-galanya. Ingat, itu pun karena berkat pertolongan Tuhan. Kalau hari ini engkau masih bisa menikmati hidup, ingat. Bahwa itu bukan karena kekuatan saudara. Tetapi karena Tuhan masih memberikan hidup itu. Sebagaimana pujian yang lama kita tahu, kita kenal. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara menyadari kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan berikan itu. Bukankah dengan segala kerendahan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan hidup. Memberikan apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bukan sebaliknya. Engkau menjadi orang yang sombong. Engkau menjadi orang yang congkak. Engkau menjadi seorang yang seolah-olah bahwa semuanya ini karena kehebatanmu. Saudara, sebelum Tuhan kembali mengambil kesempatan itu, mari kita datang, kita berdoa, kita mohon belas kasih Tuhan. Kita bertobat kalau ada hal yang tidak berkenan dalam kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kita mau menyaksikan satu video klip. Kesaksian dari seorang anak Tuhan, Dr. Nini Deritana, spesialis penyakit paru. Beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang yang ada di Kisaran Timur, Sumatera Utara. Saudara, dari pengakuan masyarakat, orang-orang di sekitar, dia dikenal sebagai seorang dokter yang baik hati, dokter yang murah hati, dokter yang penuh dengan pengorbanan. Tapi pertengahan bulan Juni lalu, dia terpapar COVID-19. Saudara, di antara hidup dan mati, Tuhan kemudian memberikan kesempatan kepada beliau. Dan kita akan menyaksikan bagaimana dia menyampaikan pujian kesaksiannya. Dan juga bagaimana dia kembali di tengah lingkungan dia bekerja disambut sebagai seorang anak Tuhan yang menjadi berkat. Mari kita saksikan kesaksian melalui video klip tersebut. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
ku percaya kuasa-Mu memulihkan sakitku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati penyakit, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kesaksian dari salah seorang anak Tuhan ini kembali mengingatkan kita. Itulah hidup, itulah kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mungkin kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan setiap saudara berbeda, tetapi intinya adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan memberikan kesempatan itu buat saudara dan saya. Mari kita mohon belas kasih Tuhan menolong supaya kita menggunakan ini dengan baik, dengan benar, demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih. Sebab hari ini kami boleh ada karena kesempatan demi kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan. Kami mohon ampun kalau dalam kesempatan demi kesempatan itu terselip ada kesombongan, ada congkak, ada tinggi hati, ada kehidupan yang tidak tahu berterima kasih. Karena kami merasa kami ada karena kami hebat, kami kuat, karena kami memiliki segala-galanya. Kami rindu Tuhan, kami tidak ingin Engkau mengambil semua itu dari kami karena kesombongan-kesombongan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Supaya kami hidup sebagai orang yang tahu diri, rendah hati, dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Biarlah kami gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan ini untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dan hidup limpah dengan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur atas berkat yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan. Kiranya firman Tuhan ini terus memberkati kita. Seperti halnya Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku hidup, aku akan memberikan buah di dalam kehidupan. Biarlah ini yang menjadi doa dan kerinduan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Lim yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke gereja di hari dan jam kerja. Yang kedua bisa juga ditransfer ke rekening BCA Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dan juga bisa diberikan dengan melakukan scan pada QR Code menggunakan aplikasi pembayaran online. Kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gercaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan bersatu hati membawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur di tengah situasi yang mungkin tidak menyenangkan untuk setiap kami. Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan kami bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja kami, juga di tempat-tempat di mana Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya untuk para majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kepada mereka untuk bisa mengelola, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Saya undang setiap jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh kembali menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dengan terus menaruh harap percaya kepadanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan dan kasih karunia memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, dan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu
dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh. Ada pengumuman, yaitu untuk minggu depan kita masih tetap akan mengikuti kebaktian online, dan minggu depan tanggal 13 September 2020 kebaktian online akan dilayani oleh gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dengan pembicara Bapak Pendeta Beni Solihin. Tetap jaga kesehatan kita, dan kalau tidak ada keperluan, ya sebaiknya di rumah saja. Dan kalaupun harus pergi, kenakan masker, dan jaga jarak, dan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.